Taktik terdakwa bernama Erayani alias Asnaf Arafif yang menikahi siri sesama jenis dengan Nur, 22 tahun warga RT 16 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi terus terbongkar. Tidak hanya mengelabui korban dengan orang tuanya, warga Lahat Sumatera Selatan tersebut dengan embel-embel akademik dokter spesialis saraf dari New York dan uang korban hingga 300 juta rupiah lenyap, bahkan berhasil mengelabui warga sekitar. Bagaimana tidak seorang perempuan bisa menjadi imam masjid di dekat rumahnya sehingga membuat warga terbelalak usai mengetahuinya. Bahkan warga sampai tidak sadar ketika kerap sholat Jumat layaknya seorang pria. Dari sosoknya cerita warga, Erayani memiliki badan kurus, rambut pendek, suaranya persis laki-laki. Itu kalau keluar rumah selalu menggunakan celana pendek, bahkan kalau salat Jumat selalu di saf depan. Ironisnya lagi, suatu ketika Erayani tanpa dicurigai warga bisa memimpin imam saat salat di masjid. Seperti yang diceritakan oleh warga dekat tinggal pelaku. Untuk meyakinkan pria tulen, pelaku nekat menjadi imam salat karena mertua pelaku merupakan imam masjid. Warga sempat mencurigai Erayani adalah perempuan ketika melihat betisnya. Karena jika dilihat lari pagi, betis Era mencerminkan perempuan. Namun mereka tak sampai menyampaikan persoalan itu kepada keluarga korban. Sudah berapa bulan di sini, Bu? 6 bulan kalau salah sebelum pergi. Memang baru-barunya tuh sudah saling ngomong kayak cewek kan. Dari segi suara. Pakai celana kan celana pendek tuh. Enggak petis cewek. Kita juga ngeliat dua dadanya kan ada, walaupun di presnya. Pernah dia sholat Jumat di masjid atas tuh, satu baris dengan anak saya laki-laki. Cuma anak saya sudah agak ragu, tak kusuk dia. Biasanya kan dia bilang, biasanya kami kalau sholat kusuk. Sekali ada dia di samping kami tuh kayak ragu gitu. Nah, katanya, senggolan batal katanya. Sekali dengar berita kayak waduh, kapan sholat Jumat ya batal lah kita semua nih. Si Erayani ya. Erayani siapa nama lanangnya? Kalau dulu mengaku dokter itu Dokter Asnaf Arafif. Sementara itu ibu korban Siti berharap pelaku bisa dihukum berdasarkan tindakan penipuan identitas, penipuan untuk mendapatkan uang hingga ratusan juta rupiah, hingga pelecehan agama. Agar tidak terbongkar identitas perempuannya, pelaku diduga bekerja sama dengan keluarganya untuk meyakinkan pihak keluarga korban bahwa dirinya adalah perempuan. Tidak hanya itu, untuk meyakinkan lagi ada keluarga dari pelaku mengaku ibu kandungnya meninggal dunia. Sebelumnya, heboh adanya pernikahan sesama jenis di meja hijau Pengadilan Negeri Jambi di kawasan Telanekura Kota Jambi pada Selasa 14 Juni 2022 lalu. Bagaimana tidak, setelah dinikahi siri oleh suaminya sekitar 10 bulan yang lalu, ternyata ketahuan adalah seorang perempuan sesama jenis juga. Saat itu, korban mengenal suaminya yang menjadi terdakwa bernama Erayani alias Asnaf Arafif sejak bulan Mei 2021 melalui aplikasi Tantan. Tidak hanya itu, dia juga menjadi korban penipuan suaminya tersebut saat berkenalan hingga ke pernikahan. Suaminya tersebut dokter dari lulusan luar negeri. Ironisnya lagi, korban juga dikuras uangnya hingga mencapai 300 juta rupiah. Usai 3 bulan dia juga menjadi korban penipuan suaminya tersebut saat berkenalan hingga ke pernikahan. Suaminya tersebut dokter dari lulusan luar negeri. Ironisnya lagi, korban juga dikuras uangnya hingga mencapai 300 juta rupiah. Usai 3 bulan berkenalan, mereka sepakat menikah siri. Namun, justru korban dijauhkan dengan orang tuanya selama 10 bulan. Ketika di persidangan, di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Alek Pasaribu dan didampingi 2 orang hakim anggota, korban bercerita asal mulanya berkenalan dengan perempuan yang mengaku bernama Asnaf tersebut. Begitu juga kepada jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jambi, Sukmawati. Dirinya mengaku tinggal di rumah orang tuanya. Bahkan dirinya juga tidak menaruh curiga sedikit pun bila Asnaf adalah seorang perempuan.
Begitu juga saat terjadi hubungan badan selayaknya pasangan suami istri. Dirinya juga masih belum menyadarinya bahwa ditiduri oleh seorang perempuan juga. Mirisnya lagi, dalam pengakuannya pernah mengeluarkan uang senilai 30 juta rupiah lebih untuk terdakwa yang tidak diketahui digunakan untuk apa. Saat berkenalan dengan terdakwa hanya melalui aplikasi Tantan untuk perjodohan. Saat itu, pelaku mengaku sebagai seorang spesialis bedah syaraf dokter dan pengusaha batubara serta lulusan luar negeri New York. Akan tetapi ketika dicek korban untuk statusnya tidak ada dalam daftar. Korban juga mengaku pernah dibawa terdakwa ke tempat yang diakuinya sebagai ibu angkatnya. Saat itu selama 1 bulan dia hanya boleh berada di dalam kamar saja. Namun kecurigaan terhadap terdakwa termonitor oleh ibu kandung korban, yakni Siti Harminah, hingga akhirnya terbongkar. Dalam persidangan tersebut dirinya curiga melihat gerak-gerik menantunya. Ketika hendak mandi, menantunya tidak pernah buka bajunya sebagaimana mandi orang laki-laki. Terdakwa selalu mengenakan baju selayaknya perempuan. Karena curiga, ibu korban memaksa terdakwa untuk membuka bajunya di depannya. Disitulah dia ketahuan bahwa dia adalah perempuan. Siti juga menambahkan pada saat melamar anaknya, terdakwa kenalan melalui aplikasi Tantan untuk perjodohan. Terhadap keterangan saksi-saksi, terdakwa mengaku bahwa semua keterangan itu benar adanya. Begitu juga saat dirinya melakukan hubungan intim dengan korban hanya menggunakan jari tangannya untuk memuaskan istrinya. Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Junto Pasal 28 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Demikian dari Jambi, Aldi Saputra, laporkan. Saputra.